Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, jadi di pagi yang rada-rada mendung ini kami dari kelompok 10 alias kelompok terakhir mata kuliah micro teaching akan membahas tentang apa sih? Tentang komponen variasi dalam micro teaching. Nah, oh ya belum pikirin ibu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti materi, mungkin akan muncul pertanyaan gitu di benak kalian. Kenapa sih variasi mengajar dalam keseharian kita gitu ya sebagai guru atau calon guru itu penting? Gitu. Jawabannya itu simpel sebenarnya. Kita tuh mau mengatasi kebosanan siswa. Jadi bayangin aja nih kalau guru dari awal pembelajaran pertemuan sampai akhir pertemuan metodenya itu ceramah doang. Bosan nggak kira-kira? Bosan. Ngantuk nggak sih kalau misalnya kita ngedengerin guru tuh pas ngajar pakai satu nada gitu kayak bagi teman-teman semua gitu kan pasti ngantuk gitu ya. Nah, dengan variasi kita tuh bisa meningkatkan perhatian terus menghargai perbedaan gaya belajar tiap anak gitu. Jadi kita bisa bikin suasana kelas jadi lebih aktif sama interaktif. Nah, mungkin teman-teman bisa dibuka ya PPT-nya sudah dikirim di grup. Kita akan masuk ke bagian pertama yaitu definisi dan tujuan yang akan dijelaskan oleh Teh. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini teman-teman bisa lihat di PPT-nya dulu. Nah di sini ada nomor 1 yaitu definisi dan tujuan. Nah di sini tentunya keterampilan variasi mengajar itu mempunyai definisi dan tentunya juga mempunyai tujuan. Yang dimana ini definisinya yaitu keterampilan variasi mengajar adalah perubahan stimulus dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian. Untuk meningkatkan yaitu perhatian, ketekunan, dan partisipasi siswa. Itu definisinya. Dan tentunya bukan hanya definisi saja, tapi di sini juga ada tujuan. Yang dimana tujuannya itu teman-teman ada 5 ya, bisa dilihat juga di PPT. Nah ini untuk tujuannya 1 menyimpulkan dan meningkatkan perhatian siswa, dan yang kedua yaitu memberikan kesempatan bagi fungsi belajar yang berbeda. Yang ketiga tentunya untuk memelihara antusiasme. Yang keempat yaitu untuk mencegah kebosanan, dan tentunya yang kelima yaitu untuk meningkatkan keaktifan siswa. Mungkin hanya segitu ya teman-teman untuk definisi dan tujuannya. Oke, jadi bisa didengar, disimak ya tadi teman-teman. Ada 5 tujuan kenapa kita harus pakai keterampilan variasi. Yang pertama untuk meningkatkan perhatian, biar fokus siswa itu balik ke materi, pas si anak itu mulai bengong gitu. Terus akomodasi gaya belajar, kan ada anak yang belajar pakainya visual, ada anak yang pakainya audio gitu, atau anak yang suka gerak. Nah, variasi ini bisa disesuaikan untuk mereka semua. Yang ketiga ada menjaga antusiasme, biar semangat belajarnya tuh dari awal sampai akhir tuh stabil gitu. Terus yang keempat mencegah bosan, kayak yang tadi aku bilang supaya gak monoton. Yang kelima ada meningkatkan keaktifan, biar siswanya itu responsif, gak cuma jadi pendengar yang pasif. Oke, jadi akan dilanjut ke bagian B yang akan dijelaskan oleh Pak M. Komponen variasi mengajar. Dalam menerapkan variasi mengajar, seorang guru tidak bisa hanya sekedar berubah-ubah tanpa arah. Terdapat komponen-komponen struktur yang harus dikuasai agar perubahan stimulus tersebut efektif meningkatkan perhatian siswa. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar atau teacher variation style. Variasi ini berkaitan dengan
perilaku guru saat berinteraksi dengan siswa di kelas. Komponen ini meliputi variasi suara, focusing, perubahan nada, volume, dan kecepatan suara dari rendah ke tinggi atau sebaliknya. Pemberian waktu diam atau silencing, berhenti sejenak saat menjelaskan untuk memberi kesempatan siswa mencerna informasi atau menarik perhatian kembali. Kemudian kontak mata dan gerak tubuh, menjaga kontak mata dengan seluruh siswa dan menggunakan ekspresi wajah atau gerakan tangan untuk menekankan poin penting. Kemudian perpindahan posisi guru bergerak secara dinamis di dalam kelas, tidak hanya terpaku di depan meja atau papan teks. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat bantu. Agar materi lebih konkret, guru perlu menggunakan berbagai indera siswa melalui media, variasi visual atau penggunaan papan tulis, bahkan slide presentasi atau objek nyata yang dapat dilihat. Kemudian variasi auditif, penggunaan rekaman suara, radio atau musik yang relevan dengan materi. Kemudian variasi taktil atau manipulatif, memberikan kesempatan siswa untuk menyentuh, merakit atau mengoperasikan alat peraga radio. Tiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Komponen ini bertujuan agar alur komunikasi tidak membosankan atau monoton. Perubahan dapat berupa interaksi guru pada seluruh kelas, berupa ceramah atau informasi, kemudian interaksi guru pada kelompok kecil, diskusi atau bimbingan, kemudian interaksi guru pada siswa perorangan dan jawab pribadi, kemudian interaksi siswa ke siswa atau kerja kelompok atau per teaching. Selanjutnya kembalikan ke Oke, jadi intinya di jenis komponen variasi mengajar itu adalah senjata praktis yang akan kalian pakai pas lagi di depan kelas gitu. Jadi ada variasi dalam mengajar, ada variasi suara, ada pemberian jeda atau waktu diam, terus ada kontak mata dan gerak, ada posisi guru. Nah, terus variasi penggunaan media, ada media visual, media auditif, dan media taktil atau sentuhan. Nah, yang ketiga ada variasi pola interaksi, ada guru dan ke seluruh kelas, ada guru ke kelompok kecil, dan ada guru ke perorangan. Dan terakhir ada siswa ke siswa. Gitu. Oke, selanjutnya ada bagian C yang akan dibahas oleh Amos. Silakan, Axel. Mana suaranya? Kenapa pembahasan ini penting? Disinilah pentingnya memahami urgensi dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Poin utamanya adalah pergeseran paradigma. Sekarang bukan lagi zamannya guru jadi pusat segalanya, tapi sudah berpusat pada siswa. Ada 4 alasan kuat kenapa ini penting. Yang pertama yaitu mengakomodasi perbedaan individual. Setiap anak itu unik, ada yang belajarnya secepat kilat, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Kalau kita cuma ngajar satu arah buat sekelas, yang cepat jadi bosan, yang lama jadi ketinggalan. Dengan metode ini, kita bisa kasih bantuan yang adil dan spesifik sesuai kecepatan masing-masing anak. Poin yang kedua, interaksi sosial yang lebih intens. Di kelompok kecil, anak-anak merasa lebih aman buat ngomong. Anak yang tadinya pemalu kalau di depan kelas, biasanya lebih berani berpendapat kalau cuma 3-4 temennya aja. Urgensinya apa? Kita lagi ngajarin mereka caranya kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Poin yang ketiga, diagnosis kesulitan belajar yang akurat. Pas kita keliling kelompok, kita bisa lihat langsung proses mikir mereka. Kita bisa dapat real time feedback. Jadi kalau ada yang salah paham atau miskonsepsi, kita bisa langsung benerin saat itu juga. Gak perlu nunggu sampai ujian buat tahu kemampuan mereka sampai mana. Yang terakhir, kualitas hubungan guru dan siswa. Ini yang paling penting secara emosional. Pendekatan perorangan
bikin siswa merasa dihargai sebagai individu. Bukan cuma sekedar nomor absen, tapi kedekatan ini bakal ningkatin motivasi biar mereka buat belajar karena merasa diperhatikan sama gurunya. Oke, jadi itu bagian yang urgensi ya. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian D, yaitu peran guru dalam mengelola pembelajaran. Nah, di sini peran guru sekarang itu berubah ya. Kita bukan lagi pusat informasi tunggal atau teacher center gitu. Jadi kita bukan satu-satunya tempat anak-anak itu mencari informasi. Jadi anak-anak udah bisa mencari informasi di mana aja. Nah, kita sekarang posisinya itu adalah sebagai pengelola. Jadi menurut para ahli ada 5 peran utama kita sebagai guru. Yang pertama sebagai organisator. Kita yang ngatur alur, siapa kelompoknya, apa tujuannya dibentuk kelompok itu, dan berapa lama nih durasi dari pembelajarannya. Nah, biar kerja kelompok itu nggak cuma jadi ajang ngobrol doang si anak-anaknya nih. Jadi ketika dibentuk kelompok, jadi kita kasih tahu nih kalian harus ngebahas ini ya. Jadi si anaknya itu nggak cuma ngobrol doang. Nah, yang kedua sebagai fasilitator. Kita yang kasih kemudahan untuk anak-anak. Misalnya kita siapin bukunya, kita siapin alat peraganya, atau kita siapin lembar kerjanya. Intinya kita membantu mereka buat menemukan jawabannya sendiri dari masalah yang kita berikan gitu. Nah, yang ketiga sebagai katalisator. Kita menjadi pemancing. Jadi pas keliling kelompok, kita kasih pertanyaan yang bikin mereka mikir lebih gitu, biar diskusi mereka itu lebih dalam lagi dan gak mandek. Nah, sebagai diagnostikus, jadi kita jeli melihat hambatan apa yang ada di depan si anak-anaknya ini. Kalau misalnya ada anak yang ketinggalan, disinilah tugas kita memberikan bimbingan khusus biar gak ada yang merasa diabaikan. Yang terakhir sebagai evaluator. Nah, kita kasih tahu feedbacknya, kita kasih apresiasi dan koreksi dari hasil diskusi mereka sebelumnya, dan untuk lanjut ke materi berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Enggak, udah tutup. Udah ada yang nanya? Oke. Mungkin kami anggap teman-teman semua sudah paham atas pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Nah, variasi mengajar Keterampilan variasi mengajar merupakan elemen kunci dalam menciptakan dinamika pembelajaran yang komunikatif dan jauh dari kebosanan, di mana guru secara terencana mengubah stimulus melalui gaya belajar, penggunaan media, serta pola interaksi. Efektivitas variasi ini akan semakin optimal jika diintegrasikan dengan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, karena pendekatan ini mampu menyentuh aspek perbedaan individual yang tidak terakomodasi dalam pengajaran klasikal. Dengan penguasaan kedua keterampilan ini secara simultan, guru hanya berperan sebagai penyampai materi, tapi juga sebagai fasilitator, organisator, dan diagnostikus yang mampu menciptakan iklim belajar yang inklusif, meningkatkan motivasi intrinsik siswa, serta memastikan setiap individu mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan kapasitas uniknya masing-masing. Oke, mungkin segitu saja dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum